ini, aku ingin bercerita tentang sesuatu yang beraroma aneh atau mistis. Bukan wangi bunga, bukan juga bau dupa, tapi aroma yang tidak berasal dari dunia kita. Kata orang, kalau kamu mencium wangi melati di malam hari tanpa tahu dari mana asalnya, berarti ada yang sedang memperhatikanmu. Saya Aruna. Aku baru pindah ke rumah tua peninggalan nenek. Di sana semuanya tampak biasa. Tapi malam pertama, entah kenapa sudah berbeda. Aku mencium bunga wangi melati, padahal tak ada bunga di rumah ini. Lalu suara langkah kecil terdengar dari ruang tamu. Malam berikutnya, aku menemukan boneka di kamar kosong. Boneka tua, rambutnya kusut dan bajunya lusuh. Tapi di lehernya terikat pita putih biru. Aku memegang boneka itu dan tiba-tiba ada suara tawa kecil terdengar di telingaku. Kak Aruna, kamu udah datang ya? Ada 3 anak yang selalu muncul di dalam mimpiku. Satu laki-laki membawa bunga, satu perempuan memeluk boneka, dan satu lagi hanya berdiri di sudut menatapku. Setiap kali aku bangun, kamar itu bau melati dan makin kuat. Mereka bilang mereka ingin main, tapi hanya di malam hari. Suatu malam, aku melihat bayangan mereka lewat di cermin. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Cermin itu retak di tengah, dan di balik retakan, aku melihat sesuatu yang bergerak. Kamu di sini, Kak Aruna. Jangan pergi. Aku menemukan catatan lama dari nenekku. Katanya rumah ini dulu panti asuhan. 3 anak meninggal karena kebakaran di ruang bawah tanah. Tapi tidak ada yang pernah menemukan jasad mereka. Sejak malam itu, aku tahu aroma melati bukan sekedar wangi. Itu tanda mereka datang menemuiku lagi. Suatu malam aku terbangun karena suara boneka bernyanyi sendiri. Main yuk, main yuk. Aku lihat 3 bayangan kecil berdiri di depan tempat tidurku. Dan di tangan mereka ada bunga melati segar. Aku mengikuti suara mereka ke ruang bawah tanah. Ada pintu kayu tua yang tak pernah bisa dibuka sebelumnya. Tapi malam itu, pintunya itu terbuka sendiri. Di dalam wangi melati, itu memenuhi udara. Aku melihat cahaya lembut, dan 3 anak itu berdiri menungguku. Mereka bilang, mereka ingin pulang, tapi mereka tidak tahu kemana. Salah satu anak memegang tanganku. Tangannya dingin sekali. Dan dia berbisik. Kak Aruna, kalau kamu pergi jangan lupakan kami ya. Keesokan paginya, semua boneka itu hilang. Rumah jadi hening. Tapi aroma melati itu masih ada. Dan kadang aku masih mendengar mereka tertawa dari balik cermin di ruang tamu.
Malam ini, kalau kamu mencium bunga wangi melati, mungkin mereka juga sedang di dekatmu. Ketika batas antara manusia dan arwah mulai mengabur, malam setelah anak-anak itu pergi, aku berpikir semuanya sudah berakhir. Tapi rumah ini seperti menolak kesunyian. Lilin yang kupadamkan menyala lagi sendiri. Dan dari ruang tengah, musik box tua kembali berputar. Pelan dan sangat pelan. Aku menemukan surat terselip di balik cermin. Kertasnya sudah menguning, tapi tulisannya masih jelas. Terima kasih sudah menemani kami ke Aruna. Tapi masih ada satu dari kami yang belum pergi. Aku terdiam karena di akhir surat ada bercak hitam seperti bekas air mata atau darah. Malam itu aku bermimpi ada anak perempuan berdiri di tengah hujan menatapku tanpa ekspresi. Matanya kosong dan suaranya bergetar. Aku gak bisa pergi, Kak. Mereka gak mau aku ikut. Aku terbangun, tapi baju yang kupakai basah seperti benar-benar kehujanan. Aku sadar ada satu ruangan di rumah ini yang belum pernah kubuka, yaitu kamar yang paling ujung dikunci dari dalam. Ketika aku mendekati, kuncinya itu berputar sendiri. Di dalamnya kosong, tapi di dindingnya ada tulisan. Aku masih di sini. Wangi melati kini lebih kuat dari sebelumnya, tapi kali ini disertai bau lain seperti tanah basah dan lilin terbakar. Aku mendengar langkah kecil di belakangku. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada jejak kaki kecil yang basah oleh lumpur. Mereka bilang, dunia mereka dan dunia kita kadang hanya dipisahkan oleh satu aroma. Kalau malam ini kamu mencium wangi melati dan bau tanah yang lembab, tolong jangan panggil namaku.